Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salam wal karamah. Wa amarna bi tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Wa awjaba alaina al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan terkait cara supaya kita itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Di antara sarana caranya supaya kita itu bisa memperoleh ilmu adalah usaha, berjihad, berijtihad. Kalau belajarnya nyantai, maka yang didapat santai. Kalau belajarnya setengah-setengah, yang didapat setengah-setengah. Kalau belajarnya serius, yang didapat juga serius. Jadi dari awal kita belajar itu sudah kita tanamkan dalam diri kita, kira-kira saya pengen dapat 100%, 80%, 60%. Karena itu yang akan menentukan seberapa banyak kita akan mendapatkan ilmu. Karena itu terkait dengan husnudzon kita terhadap ilmu. Ketika baginda Nabi mengatakan, ana hadis qudsi, ana 'inda husnudzonni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Maka ilmu pun sama. Seberapa jauh kita berprasangka kepada ilmu, sejauh itu pula kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Qala Abu Thayyib al-Mutanabbi, berkata Abu Thayyib al-Mutanabbi, walam ara, dan saya tidak melihat fi uyubin nasi, terkait dengan aib orang itu, aiban aib, kanaksil qadirina, seperti kurangnya orang yang mampu alat tamami untuk menyempurnakan sesuatu. Kata Abu Thayyib al-Mutanabbi, saya itu melihat bahwasanya aib seseorang, aib itu apa ya? Aib itu kalau bahasa kita apa ya? Saru apa? Nah, jenis itulah. Dia itu aslinya mampu untuk meraih nilai 100 umpamanya. Tapi dia malas-malesan, akhirnya dia dapat nilai 60. Padahal kalau dia serius itu dapat gitu. Maka ini sebuah aib, sebuah saru, kok iso lebih dari itu tapi kok dia tidak maksimal. Ini kan sayang sekali. Oleh karenanya dikatakan wala budda, maka harus li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu min saharil layali, begadang untuk menuntut ilmu, untuk membaca, untuk belajar. Maka para ulama kita dulu hebat. Imam Syafi'i itu hebat, Ibnu Sina itu hebat. Tapi kita jangan melihat kehebatan mereka itu, tapi melihat bagaimana usaha mereka untuk mendapatkan ilmu. Mereka yang sudah hebat begitu saja belajarnya luar biasa. Ibnu Sina itu kalau belajar malam itu membaca buku begini sampai ketiduran, sampai ngantuk, kadang sampai terbawa mimpi. Maka jangan kaget kalau ilmunya sangat luar biasa. Sahrul layali,
berani untuk membaca buku sampai malam. Nah, kalau kita sama, berani melek sampai malam kan, main HP, nah, beda kan, kelasnya beda. Maka dikatakan juga kama qala syair, sebagaimana dikatakan dalam sebuah puisi, biqaddil kaddi, sejauh mana engkau usaha, tuksabul mali, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh, sejauh itu pula kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Semakin malas, ya semakin sedikit. Makin malas, makin sedikit. Wong kadang kita sungguh-sungguh saja dapatnya, kadang enggak maksimal, apalagi tidak sungguh-sungguh. Waman, maka barang siapa tolapa yang mencari al-ula, kemuliaan, sahirul layali, siap untuk begadang, siap untuk bangun malam. Ilmu itu sangat mulia, maka kemuliaan itu harus dipersiapkan lahir dan batin. Harus dipersiapkan tenaga, pikiran, dan spiritual. Bagaimana menyiapkan spiritual? Rajin sholat malam. Ini sangat penting sekali. Sholat malam ini sholat terbaik setelah sholat wajib. Maka untuk menyiapkan spiritual kita, selalu sholat malam meskipun hanya 2 rakaat tambah 1 witir, wis rapopo. Syukur-syukur bisa 8 rakaat 3 witir. Tapi minimal 2 rakaat 1 witir itu kita laksanakan setiap malam. Karena itu akan memperkuat spiritual kita. Baginda Nabi Muhammad SAW itu wajib untuk melaksanakan sholat malam. Qumil laila illa qalila, wahai Rasul, sholat malam. Kenapa? Karena Rasul akan mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu berat, maka perlu kekuatan spiritual. Dan puncaknya ilmu itu adalah Al-Quran. Maka karena Rasul akan memperoleh ilmu yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran itu, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan spiritualnya. Dengan apa? Sholat malam. Ini sangat penting. Sholat malam itu menjernihkan pikiran, ya. Selain juga batin kita kuat, tetapi pikiran kita juga semakin jernih, ya. Kalau ibu-ibu makin glowing jari ini, ya. Tarumul izza tsumma tanamu lailan, tarumul izza, engkau mendapatkan al-izza, kehormatan. Tsumma tanamu lailan, kemudian engkau tidur di malam hari. Ya ghusul bahra man talabal la'i, adapun ya ghusu, tenggelam, al bahra, ke laut, man orang talaba yang mencari ala'i, kehinaan, ya. Kalau kita tidak mau bangun malam, ya, malamnya kita santai, ya nanti ujung-ujungnya kita akan menyesal. Dan yang namanya penyesalan itu pasti datangnya di belakang. Biyen no kon sinau kok angel kato ke saiki, ya. Kon maca angel bahasa Arab ya ora iso, ngaji ora iso, maca Quran ya ora apik. Biyen diurak-urak kon ngaji kok angel temen. Nah, kan kapan itu munculnya penyesalan? Di belakang. Untungnya agama Islam itu menuntut kita untuk mencari ilmu dari lahir sampai meninggal. Maka tidak ada penyesalan di dalam menuntut ilmu. Kapan saja, sudah tua belajar, nggak ada masalah. Baru nyadar umur 50 tahun, belajar. Jangan kemudian, wah teman-temannya muda-muda, pinter-pinter, masa saya udah tua sendiri. Nggak ada, dalam rumus mencari ilmu itu nggak ada. Maka di Al-Azhar itu, di Masjid Azhar, itu biasanya syekh duduk begini. Di yang duduk begini nih, ada menteri, ada profesor, ada petani, ada pedagang, ngumpul jadi satu. Dan tidak ada kok dokter profesor lah, saya udah profesor masa samping saya petani. Enggak ada begitu. Orang yang bisnismen yang kaya pakai jas bagus, sampingnya pakai baju lusuh. Masa saya duduk sama orang ini? Enggak ada itu. Karena di dalam menuntut ilmu itu statusnya sama. Entah dia profesor, entah pedagang, pembisnis, petani, kalau sudah duduk begini statusnya sama. Santri. Statusnya santri, ya. Maka Imam Ali mengatakan,
Man 'allamani harfan sirtu lahu abdan. Siapapun yang mengajariku satu huruf, maka baginya saya itu bagaikan seorang budak. Karena dia telah mengajari ilmu pengetahuan. Ulul ka'bi bil himami al awali. Tingginya kemuliaan itu bergantung kepada al-himam, cita-cita al-awali yang tinggi. Maka kalau orang kita sering mengatakan gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Kalau enggak sampai langit minimal kita sampai bulan. Kalau enggak sampai bulan minimal sampai atmosfer paling tinggi, kan gitu. Tapi harus selama kita itu punya kemampuan mimpi setinggi mungkin, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Demikian, karena ilmu itu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Ilmu itu harus dicari dengan sungguh-sungguh, ya. Wa izul mar'i fi saharil layali. Kemuliaan seseorang itu ketika dia mau lek-lekan. Lek-lekan dalam ini untuk menuntut ilmu. Rasul itu diperintahkan apa? Qumil laila illa qalila. Jadi malam itu bangun, tidurnya cukup sedikit. Cukup sedikit. Atau seperempatnya atau sepertiganya. Tetapi ada sebagian dari malam itu yang dia gunakan untuk bangun. Nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Jadi sepertiganya, setengahnya atau berapa persen lah dari malam itu ada waktu kita untuk bangun, untuk bermunajat. Rasul itu doanya Rabbi zidni ilma. Padahal Nabi, tapi doanya ya Allah berikan tambahkan ilmu untuk saya. Apalagi kita, Rasul selalu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan Rasul mendoakan sahabatnya untuk mendapatkan ilmu itu apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Maka saya sering berdoa, Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wa'tinal hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, coba bareng-bareng ya. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wa'tina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang punya buku tulis dicatat ya, sehingga setiap hari, setiap habis sholat atau kapan saja bisa dibaca ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa'tina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa'tina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Artinya Allahumma ya Allah faqihna, berikan pemahaman, kefakihan fiddin kepada kami terkait dengan ilmu-ilmu agama. Wa'tinal hikmah, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, dan berikan ilmu ta'wil kepada kami. Wa'tinal hikmata min indika, dan berikan hikmah dari sisimu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, karena sungguhnya engkau itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang layak atau perlu kita panjatkan. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Itu merupakan doanya Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Ditepuk dadanya, Allahumma faqih fiddin wa 'allimna ta'wil. Sehingga Ibnu Abbas ini menjadi ulama ahli tafsir yang luar biasa. Termasuk ahli tafsir di kalangan sahabat itu beliau. Punya tafsir yang dibukukan oleh santrinya yang bernama Ikrimah.
Ikrimah. Saya punya tafsirnya. Itu tafsir tertua karena tafsir sahabat. Ya. Ada berapa? 4 jilid kayaknya. Itu ada di perpustakaan di Al-Muflihun, tafsirnya Ibnu Abbas. Beliau ditepluk dadanya oleh baginda Nabi dan didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Adapun hikmah, ini adalah doanya Nabi Daud supaya mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gabungkan doanya baginda Nabi yang diberikan kepada Ibnu Abbas dan juga doanya Nabi Daud supaya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Taraktun nauma, aku meninggalkan tidur, Rabbi, demi Tuhanku, fil layali, di malam hari. Saya tidurnya sedikit di malam hari. Li ajli ridhoka, hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Maula al-mawali, sebagai tuanku, engkau sebagai tuanku. Jadi kita tinggalkan malam untuk bermunajat, untuk belajar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menuntut ilmu kok ngantuan aja, nah ini tandanya kurang serius. Ndak ono. Nah gini ana sing teko ya? Ada yang datang di sini kalau belajar ngantuan. Ada orang itu. Jadi kalau enggak, itu santri saya sampai heran. Kalau waktunya istirahat, wah pelayan bengak-bengok. Tapi kalau udah mulai belajar, raditu billahi rabba, berdoa itu udah mulai liap. Ntar kalau udah istirahat, melek pelayan. Wah piye gitu. Mumeti ya. Tak suruh berdiri, wudhu udah seger gitu, udah mulai lagi tuh. 5 menit kemudian mulai 5 watt. Akhirnya saya buat solusi. Belajar setelah zuhur, sholat zuhur, makan jam 1, tahfidz Quran sampai jam 2 wajib tidur siang. Sampai asar. Untuk supaya kalau malam itu nggak ngantuan, bangun subuhnya juga mudah. Sebelum kita wajibkan tidur siang itu jam 8 malam wajib belajar, ya megang buku begini. Kalau enggak bukunya buat tidur, alas begini nih, turu ngono iki. Ngorok, aduh piye. Nah, parah lagi kalau bukunya buat bantal, ya serem parah itu. Tapi jangan heran, santri itu kadang waktu jadi santri seperti itu. Tapi setelah lulus, ternyata diundang suruh ngisi ngaji di mana-mana. Banyak juga itu. Teman-teman saya dulu di Mu'alimin itu, kadang kita mikir, wah nggak nyangka ini orang dulu di Mu'alimin kayak gitu, tapi sekarang kok bisa seperti itu. Itu apa? Berkah doa guru, doa orang tua ya. Maka kita itu kalau jadi tolib itu ya, jadi santri itu jangan lupa untuk selalu minta doa guru. Doa guru itu luar biasa. Dan sebagai guru itu kita tidak boleh berhenti mendoakan santri. Ya, saya kadang ketika lihat santri yang tiduran ngorokan itu ya bismillah, mudah-mudahan dia mendapatkan barokah ilmu gitu aja. Karena kita nggak tahu ke depan itu dia bagaimana. Karena saya menyaksikan teman-teman saya dulu di Mu'alimin yang dulu ngorok. Ada teman saya itu kalau dulu itu kalau sekolah cukup bawa 1 buku, dilengkin begini, masukkan saku belakang. Jan ora karu-karuan menurut saya. Nek saiki koyo nek ngaji nang ndi ya itulah. Luar biasa. Doa guru dan orang tua ya. Ning ya aja ngono. Ya, sekan ditiru begitu ya. Man ramaula min ghairi qaddin adha'al umura fi talabil mahal. Waman, dan barang siapa ramaula ingin mendapatkan kemuliaan min ghairi qaddin, tanpa bersusah payah. Kita pengen mulia, pengen dapat ilmu, pengen jadi orang alim, ning kok malas sinau, malas ke majelis taklim. Adha'al umura, maka dia itu telah membuang-buang waktu fi talabil mahal, untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Karena ilmu itu harus dicari. Oh, Nabi Musa nabi ya, diperintahkan Allah untuk nyantri. Nabi, apalagi kita. Yo diseneni ya, Nabi diseneni gitu. Sama siapa? Nabi Khidir ya. Kalau takut meneh 3 kali tanya coret DO, kan begitu kan?
Nabi Musa tanya, sudah 1 kali, 2 kali tanya lagi, DO. Akhirnya 3 kali nanya, DO belum. Nabi kan, apalagi kita. Jadi kalau ada santri kok dimarahin gurunya, dihukum, suruh push up, jalan jongkok, ya biasa itu ya. Itu memang bagian dari pendidikan. Tapi kalau zaman sekarang gitu, dikasuskan ya, nah ini repot ya. Padahal ya pendidikan harus begitu, kalau nggak begitu ya repot. Kayak kemarin ada santri lari sekali, kita panggil, lari lagi, tahu-tahu pulang sampai rumahnya, datang lagi, ini udah 2 kali, sampai orang tuanya datang saya gini, Ustaz, hukum aja Ustaz, biar enggak lari lagi, hukum aja. Akhirnya kita, memang harus kita hukum, kita sudah, kalau udah 2 kali ya kita hukum, akhirnya kita gundul, ya. Malah kesenangan. Bilangnya apa? Saya memang dari kemarin tuh pengen gundul. Waduh, mumet sing ngungkum gini. Niatnya biar jerah malah kesenangan. Wah, repot. Fawafiqni ila tahsil ilmi, ya Allah berikanlah taufik kepadaku ila tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, ila tahsili ilmin. Wa ballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikanlah kepadaku ila aqsal ma'ali, kepada derajat tertinggi. Doa kita kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan saya di dalam menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, saya ingin derajat saya itu tinggi, sampaikan tujuan saya, cita-cita saya, supaya saya ini mendapat derajat yang tertinggi. Karena orang yang berilmu itu derajatnya sangat tinggi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat, ya, berderajat-derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Qila dikatakan ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan, ya. Dikatakan ittakhidil laila, jadikanlah malam harimu itu jamalan, suatu keindahan, tudrik, yang engkau itu bisa mendapatkan bihi dengannya amalan, cita-cita, ya. Jadikan malam itu sebagai sarana kita untuk belajar, untuk meraih cita-cita. Belajar malam itu sangat efektif, terutama sebelum tidur, ya. Sebelum tidur itu baca. Jadi apa yang telah kita pelajari dibaca. Usahakan sebisa mungkin ketika kita belajar itu mencatat, ya, mencatat. Supaya apa? Supaya ketika kita pulang itu ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk mengulang pelajaran. Dulu para sahabat Nabi itu ketika turun Al-Quran, mereka tulis Al-Quran, ya, karena memang perintahnya ditulis. Kadang baginda Nabi itu menerangkan ayat-ayat Al-Quran, dan para sahabat kadang nulis keterangannya itu di sampingnya, ya. Maka kemudian pada zaman Utsman bin Affan, karena terjadi persoalan seputar bacaan Al-Quran waktu perang di Armenia, ada yang baca wadduha, ada yang wadduha, ada yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim wa ghairuddallin. Waduh, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Waduh, kan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Kok bidung-bidung ini tuh? Fatabayyanu, fatathabbatu. Kalau di Quran kita apa? Fatabayyanu, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairuddallin, bukan waladdallin, kan? Nah, kan beda-beda begini, ribut kan sahabat. Wah, ini kamu salah, kamu yang salah, saya dengar dari enggak, saya dengar dari Rasulullah. Repot. Maka setelah perang dari Armenia, sahabat datang kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, bahaya. Kenapa kok bahaya? Ini para sahabat berselisih pendapat seputar kitab suci Al-Quran. Ini kalau tidak ditangani akan terjadi peristiwa persis seperti pada masa sebelum-sebelumnya umat-umat terdahulu Bani Israel. Mereka cekcok karena kitab sucinya. Nah, dari situ kemudian muncullah gagasan untuk mengumpulkan seluruh mushaf yang ada, kemudian ditulis ulang, kemudian mushaf-mushaf sahabat itu dibakar. Kenapa dibakar?
karena ada sebagian mushaf itu yang ada tulisannya itu, keterangan-keterangan itu. Dia khawatirkan keterangan-keterangan ini ketika nanti diajarkan kepada muridnya, muridnya melihat mushaf gurunya ini, keterangannya ini dianggap bagian dari ayat Al-Quran. Maka bahaya, nanti kacau. Maka kumpulkan semua yang punya catatan-catatan itu, dibakar oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang dijadikan sandaran resmi adalah mushaf yang memang telah ditulis diresmikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mushaf ini bersama para qurra itu ahli Quran, dikirim ke Syam, dikirim ke Mesir, dikirim kemana, mushaf dan qurra'nya, ya. Baik. Nazmun fi hadzal ma'na syi'ran, ada juga nazm terkait makna, sama maknanya seperti ini, ya, sebuah syair. Man, barang siapa yang dia itu berkehendak ayah tawiyah, untuk mendapatkan amalahu, cita-citanya, jumalan secara umum, fal yattakhid, supaya dia itu menjadikan lailahu, malam dia itu fidarkiha, untuk mendapatkannya jamalan, keindahan. Jadi kalau dia itu punya cita-cita, punya harapan, gunakan waktu malam itu untuk bangun malam, untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk berzikir, untuk mengulang pelajaran, ya. Aklil ta'amak, sedikitkan makanmu, ketahdobihi sahron, supaya kamu bisa lelean, ya. Kenapa? Wong nek warking mesti ngantuk. Saya itu kalau lihat anak pondok makan tuh begini itu, alamat nih. Mulai jam 8:30 belajar, mulai lagi makannya akeh gitu. Nah, karena kita kan makan kan ngambil sendiri, sak warge. Sayur yo sak warge. Kalau sudah kenyang makan begini, alamat. Maka kalau pengen ngantuknya itu berkurang, jangan banyak-banyak makan, ya. Kalau Pondok Putri gampang kasih timbangan, wah, dikit-dikit naik ke timbangan, loh kok is nambah, wah diet ini, ya lebih itu. Ingsyita, jika engkau berkehendak, ya sahibi, wahai sahabatku, amtablughul kumila, supaya engkau itu sampai kepada kesempurnaan. Jadi prinsipnya ketika kita ingin mendapatkan kabulnya doa, cita-cita kita, maka sering-sering sholat malam, sering-sering bangun malam. Kalau bisa usahakan jangan ditinggal, kecuali memang sulit, ya. Tapi yang penting usaha dulu. Pasang beker jam 3, ya. Waqila, dikatakan man ashara nafsahu, barang siapa yang li'li'an bilail, pada waktu malam, faqad faroha, maka dia senang kolbu, hatinya, binahari, di siang. Ya, lelean di sini bukan main gaplek, ya. Lelean main gaplek, ya beda. Lelean setting, lain. Lelean main game online, ya beda, kan. Karena zaman sekarang pun anak-anak SMP banyak juga yang lelean main game online. Kalau enggak lihat jalan kipang, kan kuda lumping sampai jam 3. Siangnya ngantuk di sekolahan. Ini kan kasus-kasus seperti ini yang lelean yang enggak pas. Bangun malam yang tidak pas. Yang pas itu Rasul itu kalau habis Isya segera tidur, itu sunnahnya. Jadi habis Isya itu nggak usah sampai malam-malam, urusan selesai segera istirahat. Nanti malam baru bangun, ya jam 2, jam 3, ya, jam 3 lah setidaknya itu bangun. Walabudan, dan harus li talibil ilmi, bagi seorang santri itu minal muadzafah, untuk ngulang-ngulang alat darsi pelajaran. Jadi kalau santri, siswa, mahasiswa, jangan lupa pelajaran yang telah dia dapatkan di majelis taklim, di sekolahan, di universitas, untuk kemudian diulang-ulang. Wa tikrari fi awalil lail wa akhirih. Kapan mengulangnya? Habis Isya, ya, atau habis maghrib. Sama pas bangun tidur setelah sholat malam, buka. Itu cepat sekali, ingatannya itu lengket sekali. Jadi kalau malam dibuka kemudian
Bangun tidur, habis sholat malam, kok buka lagi, itu lengketnya luar biasa. Tapi kalau jarang dibuka ya jangan kaget kalau kemudian lupa-lupa ya. Waqila fa inna ma bainal isya'aini, karena antara dua isya itu wa waqti sahari dan waktu sahur waktun mubarakun, waktu yang memberkahi. Maksudnya setelah sholat isya itu waktu yang sangat berkah untuk dijadikan sebagai waktu untuk belajar. Waktu sahar itu waktu kisaran 1,5 jam atau 2 jam sebelum subuh. Umpamanya subuh 2:30, berarti jam 2:30 atau jam 3 sampai subuh itu namanya waktu sahar. Ya, itu waktu sangat baik untuk bermunajat, sangat baik untuk berzikir, untuk sholat malam dan juga untuk belajar. Keberkahannya luar biasa. Waqila fi hadzal ma'na syi'run, terkait dengan hal ini ada juga puisi lain ya. Orang Arab itu memang suka puisi ya. Jadi kata-kata hikmah, kata-kata mutiara itu seringnya dituliskan di dalam bentuk puisi-puisi biar mudah dihafal ya. Ya talibal ilmi, wahai para santri, para penuntut ilmu, Basyiril waro'a, beri kabar gembiralah bagi orang yang punya sikap waro', takwa, taat kepada Allah. Wajani bin nauma, jangan banyak tidur, apa meneh nang majelis ngantuk. Wah, angel lagi. Watrukis syubha, jangan terlalu kenyang, warak. Kalau perut itu sering kenyang itu banyak penyakit ya. Sakit perut, lambungnya. Wadawim, kontinyukan. Alat darsi, untuk mengulang pelajaran. La tufarikhu, jangan dipisahkan. Jadi banyak ibadah, jangan banyak tidur, jangan terlalu kenyang. Kalau sudah belajar, pulang pelajarannya juga diulang-ulang ya. Fa'inal ilma, karena yang namanya ilmu itu bidarsi, dengan mengulang pelajaran, tegak. Kalau kita di rumah kita ulang lagi, kita pelajari lagi, insya Allah ilmu itu akan tetap di dalam otak kita. Wartafa, dan meninggi ya. Meninggi itu maksudnya berkembang ya, tetap temancap gitu. Tapi minimal andai pun kita ilmu kita itu enggak nancep di otak kita ya, karena sudah berumur, jadi ya masuk kanan keluar kiri ya, enggak apa-apa. Kita sudah dapat keberkahan ilmu. Kita duduk di sini ini, semua yang ada di kanan kiri kita itu kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi ketika kelak di hadapan Allah kita dihisab, kamu dulu jam sekian hari ini malam Selasa kemana? Saya ke Masjid Uswatun Hasanah. Ngapain? Belajar. Belajar apa? Taklim. Sama siapa? Sama Ustadz Wahyudi. Buktinya mana? Diangkut sama malaikat, karpet diangkut. Dan apa yang pakai mukenanya warnanya putih ya diangkut. Yang pakai sarung, meskipun sarungnya wis 2 minggu ora kumbah ya diangkut. Ya. Yang bawa peci di wis nek buka ke langsung bersin ya diangkut kan. Akan diangkut semua oleh malaikat, jadikan saksi. Ini saksinya, saya dulu duduk di sini, ini pecinya saya dulu dipakai ya, ini mukenanya saya dulu dipakai. Semua akan menjadi saksi, akan diangkut oleh Allah. Ditanya, kamu dapat apa belajarnya? Senyum lali. Tapi kan sudah dapat saksi, kita belajar kan. Allah sudah memohonkan, malaikat sudah mendoakan kita. Malaikat sudah berkata, ya Allah, ini ada santri belajar di Masjid Uswatul Hasanah sambil kantuk-kantuk. Mohon ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Mohon berikanlah rahmat kepadanya ya Allah. Kan itu. Jadi saya ini kalau dekluk, tapi malaikat mendoakan kita terus. Kan enak. Ya. Nah, sesuk maneh datang ke Uswatul Hasanah sambil bawa bantal. Fayaktanimu,
Sing liyane nggo buku dhewe nggo bantal. Ora apa-apa. Sing penting ora karo kasur sak ranjange. Fayaktanimu, maka dia itu mengambil kesempatan ayyamal hadatsati ketika dia masih muda. Wa unfuani syababi, dan masih seger ya, masih muda belia, masih remaja, untuk menuntut ilmu. Jadi biar cepat nyantel itu ya ketika kita masih muda belia, ya, masih remaja, belajar. Karena akan mudah menancap. Maka kan ada istilah itu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Gitu? Is ngono ngukir di banyu digambar ya. Ora nganti sak detik rapat meneh. Di sini wah koyone paham, tapi bar metu kon masjid ki mau ki ngaji opo. Wes kelalen. Sing kelingan siji tok. Ngantuk karo go bantal. Ora apa-apa. Sing penting berkah ya. Ngaji ki sing penting seneng. Nek seneng insyaallah dapat keberkahan, kenikmatan. Ya yang penting senang itu udah luar biasa. Alhamdulillah so ngaji, alhamdulillah ya Allah senangi umum. Itu apa? Untuk ngantuk ya. Biqadril kaddi. Ini sudah isya ya? Masih. Biqadril kaddi tu'tamatarum. Sejauh biqadril kaddi, sejauh mana engkau al-kaddi bersungguh-sungguh, tu'ta diberikan matarumu apa yang kau inginkan. Jadi sejauh mana kita itu menggapai cita-cita, sekuat apa kita usaha, sekuat apa kita itu menuntut ilmu, maka sejauh itu pula kita akan mendapatkan ilmu. Faman ramal muna lailan yakum. Barang siapa rama yang melemparkan almuna harapan lailan pada waktu malam, yakum, maka akan tegak. Ya. Dari awal tadi itu nasihatnya bangun malam, ya. Nasihatnya itu bangun malam, karena itu memperkuat pikiran kita, ya, memperkuat kecerdasan kita. Luar biasa. Bangun malam itu luar biasa. Bangun malam buat sholat malam, ya. Wa ayyamal hadatsati, pada masa muda, faktanimha, gunakan kesempatan. Ya. Masih muda belajar, stop. Ya. Gunakan kesempatan. Ala innal hadatsata la tadumu. Ingat. Innal hadatsata, yang namanya waktu muda itu la tadum, enggak kekal. Waktu muda itu sebentar. Ya, yang baru umur 15 ngerti-ngerti wis 20, ngerti-ngerti 30, ngerti-ngerti wis 40, 50, swida kan? Umur itu berjalan kencang sekali. Perasaan baru bangun tidur deh. Perasaan baru kemarin kan. Perasaan, ya jadi enggak kerasa. Saya kadang juga mikir di Indonesia ini, perasaan baru kemarin saya pulang, saya masih ingat saya turun di bandara waktu Covid itu, udah 3 tahun aja gitu. Nggak kerasa. Kadang saya mikir selama 3 tahun itu saya dapat apa ya. Harapan saya, cita-cita saya selama 3 tahun itu saya sudah sejauh mana gitu kan. Nah, karena waktu sangat cepat. Dan kita itu di dalam belajar, kenapa harus sungguh-sungguh? Karena manusia, ini saya sering sampaikan ke santri, kita itu sesungguhnya oleh Allah diberikan kekuatan supranatural. Kekuatan luar biasa yang itu muncul kalau kepepet. Kejar-kejar anjing, takutnya luar biasa, lari, di depannya itu ada tembok, loncat tembok iso. Turun dari tembok ada beling, kena beling, lari, ora-ora. Sampai rumah, kok ada darah ya? Kena beling, akhirnya kerasa sakit. Lihat tembok, tembok segitu saya bisa loncat ya? Nah, kita itu punya kekuatan itu. Nah, kalau kepepet itu di otak basah dan kita keluar. Nah, itu bisa kita keluarkan. Maka coba kita ketika belajar serius, benar-benar fokus, ya. Seakan-akan kita dikejar anjing,
maka kita bisa lari kencang, sekuat tenaga, bisa lompat tinggi yang kita sendiri nggak nyadar kok bisa. Maka ketika kita di dalam belajar kita begitu sifatnya, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang aslinya itu ada dalam diri kita, tapi dia muncul kalau dipaksa, kalau kepepet keluar, maka kita keluarkan itu ya, kita keluarkan. Sayang punya kekuatan yang di atas rata-rata itu tidak kita keluarkan, dan itu semua orang punya, semua orang itu memiliki. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Dan kebanyakan kita kan nggak mau memanfaatkan itu. Padahal itu luar biasa itu. Asal kita mau kan gitu. Wala yujid nafsahu judan yudha'ifun nafsa hatta yang qati'a anil amal. Wala yujid, dan janganlah dia itu bersungguh-sungguh nafsahu dirinya itu judan dengan sungguh-sungguh yudha'ifu yang bisa melemahkan an-nafsa jiwanya. Hatta sehingga yang qati'a terputus anil amal dari pekerjaan. Kita boleh sungguh-sungguh, tetapi juga kita harus melihat kekuatan diri kita. Yang namanya tubuh kita punya hak untuk istirahat. Yang namanya tubuh kita juga punya hak untuk makan, ya. Ya maka hak makan tetap makan. Meskipun belajar waktunya makan, makan, ya. Waktu istirahat, istirahat. Meskipun nggak makan terus itu kan. Tapi itu harus dikasih hak. Jangan sampai alasannya belajar sampai umpamanya dia seorang pedagang atau apa terlenakan, itu jangan sampai. Tapi dikaitan dengan ini para ulama mengatakan, karena ya namanya orang belajar itu kan butuh tenaga ekstra ya, butuh keseriusan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya orang yang sedang belajar itu punya hak untuk mendapatkan zakat. Maka masuk di dalam asnafnya fi sabilillah. Ya. Fi sabilillah. Karena hadis Nabi mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu maka dia itu fi sabilillah. Maka orang-orang yang memang ingin konsen belajar bisa diambilkan dana zakat dari sana, beasiswa. Maka Al-Azhar itu dari TK. Sudah diingatkan ya. Dari TK sampai S3 gratis Al-Azhar. Kalau yang dapat beasiswa, jadi Al-Azhar itu kalau beasiswa berarti dapat uang saku per bulan 1,5 juta. Usinau gajian terus teman bulan, tiap bulan itu gajian 1,5 juta, 1,5 juta. Itu udah di asrama kasih makan 3 kali sehari. Karena memang untuk belajar itu butuh tenaga, butuh pikiran, butuh konsentrasi. Maka perlu kiranya disiapkan ya keseriusan supaya ada orang yang benar-benar serius belajar. Maka dari Lazis ya, dari lembaga zakat untuk kemudian menopang hal itu. Nah itu sudah dilakukan ya di Lazis kita ya, entah di sini Ngaterjo maupun di Temanggung sudah dilakukan. Bahkan dari Tarjis sendiri menggalang dana untuk mereka yang ingin serius S2, itu menggalang dana untuk bisa membiayai mereka yang ingin S2 tapi yang tafakuh fiddin, yang khusus untuk belajar agama. Itu Lazis berusaha untuk sedikit bisa membantu. Nah, nanti yang ingin berdurasi silakan langsung hubungi Ustadz Profi. Berapa? Terserah. Arab 10.000, 20.000, 50.000, 100, 500, ahlan wa sahlan. Ini inisiatif Tarjih. Kenapa? Karena kita saat ini krisis ulama. Kita saat ini krisis kader yang bisa ngaji baca kitab begini. Karena ulama itu bukan, kalau zaman sekarang kan banyak ulama Google ya, cari jawaban dari Google kan gitu. Padahal kan nggak begitu, tidak sesederhana itu. Kita dalam menggali hukum atau memberikan fatwa itu tidak sesederhana itu. Salah di dalam memberikan pertanyaan ke AI bisa sesat menyesatkan. Beberapa kali saya pernah disesatkan juga sama AI itu. Hadis Nabi tak tekoni tentang hadis tertentu, dibuatkan sanadnya, hadisnya, ternyata nggak ada, gawe dewe, nah kan repot. Nah, kalau kita tidak punya bekal ilmu, iya saja, disesatkan iya saja kan gitu. Yang penting copy paste gitu kan. Saya pernah tanya tentang takbir ulama, ungkapan para ulama terkait ini. Wah disebutkan itu. Ungkapannya begini, sampai kitabnya lengkap. Ternyata main
tipu-tipu. Nggak ada kalau cek kita, nggak ada ini pembenar dari mana ini. Maka jangan kemudian kita ngandalkan Google, ngandalkan AI itu. Bisa sesat menyesatkan. Maka perlu kita belajar begini ya. Kita nggak cuma di Temanggung, di seluruh daerah Indonesia, Muhammadiyah itu krisis ulama. Tadi siang ada tamu dari Tamyiz ke tempat kami, BTM, ya, Wonosobo. Kita ngobrol-ngobrol sama. Di Wonosobo pun dia ngakui kita juga sama krisis ulama. Loh, Wonosobo. Saya pernah ke Banyumas, ngobrol-ngobrol sama orang tarjih di sana, anggota tarjih. Ya sama keluhannya, di sana juga krisis ulama, sehingga dia mengirim satu kader ke tempat kami, Banyumas, supaya apa? Bisa baca kitab. Jadi itu kendala umum, krisis umum, dan ini harus ditangani. Biasanya santri itu atau siswa itu nyari beasiswa, kan gitu. Kalau ini kebalik, beasiswa yang nyari santri, dan itu belum tentu dapat. Pak Hudi, ya, ketua PCM Paraan yang dulu jadi takmir masjid Al-Manar, dia bilang nyari siapa yang mau ngaji mondok dibiayai oleh Al-Manar, nanti kembali ke Al-Manar. 2 tahun nggak dapat. Losari itu mana? Purbalingga. Tahun ini nyari juga siapa yang mau dibiayai, nggak dapat. Kenapa? Karena orang tua kita itu image-nya, bayangannya kalau mondok, gue dadi opo? Paling dadi ustad, duitnya skondi. Ya, kalau jadi kiai kerja di mana? Yang masalah itu. Jadi image bayangan orang tua itu yang harus kita kikis itu. Padahal yang namanya rezeki itu sudah Allah tentukan. Wong buktinya 70% yang kerja itu tidak sesuai dengan yang jurusan waktu dia kuliah. Kuliah bengkel, kerja macul. Oh no, ada. Kuliahnya insinyur, kerja jadi dagang. Ada, banyak. Dia ngaji, nanti kerjanya ternyata jadi bisnismen. Bisa saja. Ya kan itu. Imam Abu Hanifah pun kaya raya, ya kan. Gus Dur kiai jadi presiden kan. Iya. Ma'ruf Amin kiai jadi wakil presiden. Siapa yang ketua DPR dulu? Ya, Hidayatul Wahid kan santri, ya jadi ketua DPR ya. Jadi soal penghidupan itu sudah ditentukan sama Allah. Itu image itu yang harus kita rubah dari jamaah kita itu. Supaya jamaah kita itu mau menyekolahkan anaknya ke pondok nyantri. Ya boleh ke SMA itu bagus, ke SMA, SMK sangat bagus. Maksudnya itu adalah 1-2 orang yang memang khusus pengen nyantri tafaqquh fiddin. Jangan kesana semua gitu. Bagi-bagi tugas. Kalau tidak ada yang tafaqquh fiddin, ya kita akan krisis ulama seperti sekarang ini. Sayang. Kita punya masjid megah-megah, mewah-mewah, tapi nggak ada yang nungguin, kan sayang. Masjid bagus tapi suruh ada yang baca kitab, ini nggak ada, nggak bisa, kan sayang. Bahkan yang menjaga ideologi Muhammadiyah itu, yang jaga ideologinya itu sebenarnya para asatid, ya para kiai-kiai itu, kiai-kiai kampung. Jangan kemudian berpikiran, jadi kiai gue ngajari paling-paling ngajar Iqra, ngajar bocah cilik. Mulia ngajar bocah cilik itu, ngajar Iqra mulia. Loh, saya juga 26 tahun di Mesir, ya di rumah ya kadang-kadang yang ngajar Iqra juga gitu. Ya nggak apa-apa ngajar Iqra, jangan gengsi masa saya S3 ngajar Iqra. Emang kenapa kalau S3 ngajar Iqra, ya kan? Memang kenapa kalau S3 nyangkul jadi tani kemudian sambil ngajar ngaji, kan nggak ada masalah. Maka saya pun kadang kalau ngaji sambil jualan limun kan gitu kan, sambil bawa kopi, sambil bawa teh, nggak ada masalah itu. Ya. Yang penting ilmu kita itu bermanfaat, jangan gengsi. Karena merasa sudah di luar negeri, S3, ngaji kitabnya sak tumpuk, kon ngajarin Iqra bocah cilik-cilik ora gelem. Jangan sampai. Ngajar itu siapa saja, di mana saja, asal ada orang yang mau belajar ajarin. Maka saya itu termasuk yang sangat sulit untuk menolak kalau ada orang yang ingin ngaji. Kalau saya nggak kepepet banget aja, masuk angin atau apa, biasanya saya nggak nolak itu. Atau ada acara apa itu.
Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Meskipun yang diajarkan ya TPA atau apa itu nggak ada masalah. Ya, mulia, mengajar itu mulia. Dan jadi santri juga mulia. Ilmu sangat mulia. Yang ngajar atau yang diajar mulia. Maka kita cari kemuliaan itu. Mulia dunia kita, mulia akhirat kita insya Allah. Tayyib, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.